Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Aman Sido Arum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengkaruniakan kepada kita berbagai nikmat yang apabila kita ingin menghitungnya satu persatu niscaya kita tidak akan mampu menghitung semuanya. Maka marilah kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang kita terima selama ini. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada suri tauladan kita, panutan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga semoga tercurahkan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang senantiasa istiqamah menjalankan ajaran beliau. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya menggantikan Ustadzuna Ustadz Afifi. Mohon maaf tidak bisa meneruskan kajian rutin beliau. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita ingin belajar bersama, mengkaji bersama tentang kiat agar kita tangguh dalam menghadapi ujian atau musibah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di dunia ini, kita menjalaninya dari kecil, kemudian remaja, dewasa, bahkan sudah sepuh sekarang. Tentunya kita di antara sunnatullah ta'ala, Allah memberikan kita ujian. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji hamba-hambanya, dan di antara bentuk ujian bagi kita hamba Allah Subhanahu wa taala adalah ujian dengan sesuatu yang tidak mengenakkan kita. Kita diuji dengan sesuatu yang tidak mengenakkan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat." Dan sungguh kami, yaitu Allah, benar-benar akan menguji kalian. Di sini Allah menggunakan dua penguat di dalam bahasa Arab, la, kemudian nabluwannakum, sungguh kami benar-benar akan menguji kalian. Dengan apa? Contohnya pertama dengan rasa takut, rasa khawatir. Takut ada yang mengganggu, takut ada yang tidak suka, kekhawatiran-kekhawatiran. Kemudian diantaranya adalah al-ju', rasa lapar. Nah, ini kalau sekarang zaman kita mungkin kita mencari rizki, kadang dapat, kadang tidak, kadang lancar, kadang susah, sempit.
Begitu juga kadang dengan hal-hal yang berkurang dari harta atau nyawa. Ya, harta kita mungkin ya Allah takdirkan ada kebakaran, ya, ada banjir, ada hilang, ya, atau dicuri, naudzubillah, dan yang lain sebagainya, atau nyawa, masya Allah ya. Ini sangat sesuai dengan ya diri kita ya. Ya kadang kita diuji dengan meninggalnya ya bapak atau ibu kita, meninggalnya anak-anak kita, wafatnya kerabat kita ya. Semua itu merupakan bentuk ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Bahkan para ulama mengatakan bahwa tidak hanya kita orang beriman saja yang mendapatkan musibah ya. Semua yang di dunia ini juga mendapatkan musibah ya. Baik itu yang beriman ataupun tidak beriman ya. Atau mungkin ada yang rajin ibadahnya, tidak rajin ibadahnya ya. Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan ujian kepada manusia. Lalu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa perbedaan antara kita hamba-hamba Allah yang insya Allah beriman dan yang tidak beriman ya. Di dalam surat At-Taghabun ayat 11 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang ini merupakan satu pegangan kuat dalam menghadapi musibah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 11, "Wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Wa man yu'min billahi yahdi qalbahu. Barang siapa yang dia betul-betul beriman kepada Allah, maka Allah akan beri petunjuk pada hatinya. Allah akan beri petunjuk, beri hidayah pada hatinya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada ayat ini ada satu kata yang mungkin perlu kita pahami bersama ya, perlu kita kulik ya. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan beri petunjuk pada hatinya ya. Ini Ustadz secara secara sepintas ayat ini umum ya. Kok tiba-tiba ditarik dalam masalah kiat menghadapi musibah ini? Nah, maka sebenarnya ayat ini ada konteksnya ya. Ada potongan depannya dan belakangnya ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya, At-Taghabun ayat 11, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah, dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, "Wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman, memiliki iman yang kuat, Allah akan berikan petunjuk pada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu, maha mengetahui atas segala sesuatu ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini ya, merupakan satu ya, istilahnya pamungkas ya, senjata pamungkas seorang mukmin ketika dia menghadapi ujian berupa musibah yang dia jalani di dunia ini ya.
Ada 3 poin yang bisa kita ambil dari ayat ini. Ya. Ada 3 poin yang bisa kita petik dari ayat ini. Yang pertama adalah kita menanamkan keimanan. Kita menanamkan dalam hati kita bahwa musibah yang menimpa kita ini berasal dari Allah. Kita menanamkan keyakinan, kita menguatkan keimanan bahwa yang menimpa kita ini berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat Ar-Rahman, Maha Penyayang, yang sayang pada hambanya, Al-Fattah, yang membukakan pintu-pintu jalan keluar, yang dengan ini seorang mukmin betul-betul menyadari bahwa ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama adalah kita meyakini dengan seyakin-yakinnya, menanamkan keimanan, menguatkan keimanan bahwa musibah ini berasal dari Allah Ta'ala. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Semuanya sudah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dahulu seorang ulama bernama Alqamah, ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan huwa ar-rajulu tusibahul musibatu faya'lamu annaha min indillah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan barang siapa yang beriman, maksudnya adalah dia betul-betul menyadari, menguatkan hatinya bahwa ini berasal dari Allah Ta'ala. Jadi tadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tidaklah ada musibah yang menimpa kita kecuali berasal dari Allah. Barang siapa yang meyakini hal tersebut, mengimani hal tersebut, bahwa musibah ini berasal dari Allah, Allah akan bukakan pintu hidayah kepada hatinya. Jadi ini adalah poin pertama yang harus kita tanamkan. Ini semuanya berasal dari Allah, yang bahkan Nabi SAW pernah dihadapkan pada beliau seorang anak kecil. Rupanya anak kecil tersebut dicari-cari oleh ibunya. Ketika anak kecil tersebut ketemu, ibunya langsung memeluk anak kecil tersebut. Dan Nabi pun mengatakan kepada para sahabat beliau, apakah kalian semua kepikiran bahwa si ibu ini akan mencampakkan anaknya ke dalam api? Maka para sahabat menjawab, tentu enggak mungkin wahai Rasulullah. Kita lihat bagaimana si ibu ini sangat sayang pada anaknya. Maka Nabi SAW mengatakan, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhil liwaladiha. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih sayang pada hamba-hambanya daripada si ibu tadi kepada anaknya. Masya Allah. Jadi ini adalah poin pertama. Kita menyadari, meyakini bahwa ini berasal dari Allah yang Maha Penyayang bagi hamba-hambanya. Kemudian poin yang kedua, supaya kita bisa lebih tangguh, lebih bisa legowo dalam menghadapi musibah adalah menanamkan keimanan bahwa takdir Allah ini adalah yang terbaik bagi kita. Menanamkan keimanan bahwasanya takdir Allah ini yang terbaik bagi kita. Kadang kita sudah merencanakan sesuatu, berusaha untuk menggapai sesuatu. Contohnya yang anak-anak muda sudah
latihan mau masuk perguruan tinggi favorit ya, UGM atau UI atau ITB atau yang lainnya ya. Sudah mati-matian, sudah usaha sekuat tenaga, Allah Subhanahu wa taala takdirkan tidak lulus ya. Akhirnya sekolah di perguruan tinggi yang mungkin biasa saja ya. Di awal mungkin kita merasa kecewa ya. Kita merasa aduh kok seperti ini ya. Padahal sudah usaha ini dan itu. Tetapi ketika kita menanamkan keyakinan bahwa takdir Allah itu adalah yang terbaik, maka itu akan meringankan hal tersebut, meringankan musibah tersebut. Nah ini kadang susah ya. Masa ini yang terbaik, Ustaz? Pikiran saya yang terbaik adalah yang saya targetkan. Yang terbaik bagi saya adalah yang saya usahakan. Tetapi kok Allah Subhanahu wa taala kasih lain. Nah, ini sering kita berpikiran seperti itu. Nah, maka di sini kita harus kembali kepada Al-Qur'an. Ya, kita kembali kepada Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berjihad di jalan Allah, Allah taala berfirman, "Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum." Telah diwajibkan kepada kalian wahai para sahabat Nabi berperang di jalan Allah, dan itu mungkin tidak kalian sukai ya, kurhul lakum, itu enggak kalian sukai ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kaidah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum ya. Bisa jadi kalian tidak suka pada sesuatu, tapi nanti itu lebih baik bagi kalian ya. Kita nggak suka ini, kita nggak suka itu ya. Tetapi setelah berjalannya waktu baru kita sadar ya, oh hikmahnya rupanya ini, oh rupanya ada kebaikan yang tersembunyi dari kejadian tersebut ya. Sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum ya. Bisa jadi kalian suka pada sesuatu padahal itu buruk bagi kalian ya. Dan di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui ya. Kalau misalnya ditanya siapa yang bisa mengetahui masa depannya ya, besok saja mau berbuat apa kita tidak tahu ya. Nanti saja mungkin ya, saya habis pengajian saya akan pulang, saya akan gini, saya akan gini. Kita tidak tahu apa yang terjadi di jalan. Kita bahkan sudah merencanakan sesuatu berubah kembali ya. Berubah dari rencana. Apalagi tentang masa depan ya, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Kita tidak tahu, manusia ini sangat terbatas pengetahuannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah mengatakan, ajaban lil mu'min la yaqdillahu lahu syai'an illa kana khairan lahu. Sungguh menakjubkan seorang yang beriman ini ya, syaratnya dia harus beriman ya. Allah Subhanahu wa taala tidak memutuskan suatu takdir. Allah tidak mentakdirkan sesuatu baginya kecuali itu kebaikan bagi dirinya ya. Bahkan kadang kita ditimpa musibah, Ustadz sudah saya cari-cari hikmahnya kok belum ketemu Ustadz ya. Bisa jadi kita seperti itu pikirannya ya. Bisa jadi hikmahnya bukan dari sisi dunia tapi dari sisi
ta'abbud kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kedekatan kita kepada Allah. Ya. Jadi kita yang dulunya jauh dikasih sakit oleh Allah, akhirnya sering berdoa kepada Allah. Ya. Yang dulunya lalai, ya, dikasih musibah jadi memohon, meminta, ya, bergantung, memelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmahnya dari sisi yang lebih dalam, dari sisi yang lebih bermanfaat bagi akhirat kita. Ya. Jadi ini adalah poin yang kedua, bagaimana kita menanamkan keyakinan, ya, menanamkan, menguatkan keimanan bahwa takdir Allah yang terbaik, ya. Allah yang pilihkan bagi kita, Allah yang maha mengetahui, dan kita ya mungkin mengaku mengetahui, tetapi pada dasarnya kita itu sangat bodoh, ya, tidak tahu masa depan, tidak tahu yang terbaik bagi diri kita. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah dua hal tadi kita tanamkan pada hati kita, ya, keimanan, ya, yang pertama keimanan bahwa musibah ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keimanan bahwa ini yang terbaik bagi diri kita, ya. Walaupun mungkin kita merasa wah ini kurang, ini nggak baik, ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Yang ketiga adalah kita berusaha sekuat tenaga untuk bersabar dan lapang dada, ya. Bersabar dan lapang dada, ya. Bagaimana bersabar itu? Ya. Bersabar kata para ulama itu memaksa jiwa kita, ya. Sabar itu habsun nafsi, ya, memaksa jiwa, ya. Kadang di dalam jiwa kita ini ada sedikit hal yang tidak mengenakan ketika menerima tersebut, ya. Tetapi ketika kita paksa, lama-lama akan ringan, lama-lama akan lapang dadanya, ya. Kata orang Jawa legowo, ya. Oleh karena itu Nabi SAW pernah bersabda, wa man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang memaksa hatinya untuk bersabar, ya. Jadi dipaksa dulu, jangan sampai ada keluh kesah, jangan sampai ada keyakinan bahwa Allah tidak adil, na'udzubillah. Jangan sampai ada perbuatan-perbuatan yang menyiratkan ketidakpuasan, yang menyiratkan keluh kesah, ya. Ya. Kadang diam tetapi wah, ya, kalau zaman dahulu ada yang namanya niyahah, ya. Wanita ketika ditinggal oleh suaminya, ditinggal oleh kerabatnya, menjerit, menangis, ya, merobek-robek pakaiannya, memotong-motong rambutnya, ya. Sebagai seorang yang beriman, ya, kita paksa, ya, jiwa kita, tahan jiwa kita, ya. Mungkin kita sedih, kita menangis, iya, tetapi jangan sampai ada perkataan-perkataan yang menunjukkan, ya, keluh kesah dan yang lain sebagainya, ya. Barang siapa yang memaksa dirinya untuk bersabar, Allah akan jadikan dirinya, atau Allah akan berikan padanya kesabaran, ya. Jadi usaha dulu, ya, usaha dulu, ya. Setelah itu Allah akan berikan kesabaran. Bahkan lama-lama bisa jadi Allah akan berikan lapang dada, kelegowoan, ridho, ya, dalam bahasa Arab, ya. Ridho itu bisa artinya lapang dada, ya, legowo, puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam masalah sabar ini ada satu perkataan
seorang alim yang bernama Aun bin Abdullah rahimahullahu taala. Beliau pernah mengatakan, lallahu la yukrihu 'abdahu 'alal bala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala kadang memaksa hambanya untuk mendapatkan ujian. Ya, memaksa seakan-akan mencekoki ya. Allah Subhanahu wa taala mencekoki hambanya dengan ujian. Kama yukrihu ahlul maridi maridahum wa ahlus sabiyyi sabiyahum 'ala dawa. Sebagaimana seseorang kadang memaksa anak kecilnya untuk menelan obat yang pahit. Ya, kadang anak kita sakit, ya, apalagi masih anak-anak ya, umur 3 tahun, 4 tahun, ini ada obat ya. Walaupun sekarang insya Allah obat manis semua ya. Kalau untuk anak kecil jarang yang pahit ya. Tetapi kadang baunya itu nggak enak ya. Baunya, kemudian tampilannya itu nggak enak ya. Ketika didekatkan di mulutnya, wah, dia berontak, wah nggak mau, nggak ya. Tapi karena kita sayang pada anak kita tersebut, kita pengen kebaikan bagi anak kita tersebut ya, kita pengen cepat sembuh, kita kadang ya dipaksa ya, mau tidak mau harus menelan. Begitu juga seorang hamba ya. Seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala kadang ketika dia ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan musibah, Allah berikan cobaan, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin bisa menghapuskan dosa-dosanya, bisa mengangkat derajatnya, sehingga dia menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ya, kira-kira inilah ya, pegangan kita ya, dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya, yaitu ayat wa may yu'min billahi yahdi qalbah ya. Barang siapa yang betul-betul beriman kepada Allah ya, tadi ya, menguatkan keimanan tentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ini semua berasal dari Allah. Takdir Allah adalah yang terbaik bagi kita, maka Allah akan berikan petunjuk pada hatinya ya. Ini juga menunjukkan pentingnya mengelola hati ya. Karena yang menjadikan seorang tangguh dalam menghadapi musibah itu adalah keimanan dalam hatinya ya. Kadang ada seorang yang gagah perkasa ya, setiap hari olahraga ya, tapi ketika ditimpa musibah langsung ambruk ya, loyo ya, tidak bisa bergerak sama sekali karena hatinya kurang keimanannya ya. Sebaliknya orang yang mungkin secara penampilan biasa saja atau kurus ya, lesu ya, tetapi karena hatinya kuat, penuh dengan keimanan, penuh dengan keyakinan, maka dia bisa tegar dan tangguh dalam menghadapi musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan menimpanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kiranya demikian yang bisa kita kaji bersama pada kesempatan kali hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama bisa bermanfaat bagi kita ya, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan yang menghimpit kehidupan ini, sehingga kita bisa lebih lapang dada ya, lebih tegar ya, dalam menghadapi kehidupan yang semuanya ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menjadi hamba-hambanya yang semakin dekat kepadanya.
Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.